Assalamualaikum, halo teman-teman. Dulu pertama kali saya bikin kue lapis, hasilnya lembek banget, warnanya nggak rata, tapi saya nggak nyerah. Hari ini akhirnya saya cobain lagi, berhasil juga. Kue lapis ini lembut, kenyal, wangi banget, pastinya warnanya juga cantik ya teman-teman. Nah, mau tahu cara saya bikin? Yuk langsung aja ke proses pembuatannya ya. Di sini saya menggunakan creamer kental manis sebanyak 100 ml, lalu saya tambahkan dengan air hangat. Ini aduk dulu perlahan sampai bahan ini larut. Kemudian di sini saya siapkan satu panci. Saya menggunakan santan sebanyak 1000 ml ya, teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga di sini larutan creamer tadi. Santan dan creamer saya campurkan. Totalnya 1600 ml ya, teman-teman. Saya tambahkan juga gula pasir 350 gram, 3 lembar daun pandan, satu bungkus vanili bubuk, lalu seperempat sendok teh garam. Bahan ini saya masak dulu ya teman-teman supaya nanti kue lapisnya itu nggak cepat basi. Santan ini saya masak menggunakan api kecil aja, ini sambil diaduk perlahan sampai benar-benar ini santannya ini matang ya teman-teman. Nah, kira-kira ini udah mendidih, saya matikan api kompornya, lalu lanjut di sini saya siapkan untuk bahan keringnya, tepung tapioka 500 gram, 100 gram tepung beras dan 50 gram tepung terigu ya, teman-teman. Ketiga bahan ini saya campurkan dulu menjadi satu, saya siapkan satu wadah yang lebih besar. Kemudian di sini saya tuang tepung tapioka, lalu tepung beras dan tepung terigu ya, teman-teman. Bahan kering ini diaduk dulu perlahan sampai tercampur dengan merata. Lanjut tuang di sini santan yang tadi udah dimasak ya, teman-teman. Ini saya tuangnya secara bertahap sambil diaduk dulu perlahan. Pastikan semua adonan tercampur dengan merata. Ini saya tuangnya bertahap aja sambil diaduk perlahan. Aduk sampai semua bahan ini tercampur dengan merata ya, teman-teman. Setelah adonan ini tercampur dengan merata, saya bagi menjadi dua bagian. Ini sama rata ya, teman-teman. Kemudian, ini yang untuk satu bagiannya lagi, saya bagi menjadi empat ya, teman-teman. Yang untuk empat bagian ini, saya tambahkan dengan pewarna hijau, biru, kuning, dan merah ya, teman-teman. Nah, untuk warna kuning ini saya tambahkan sedikit warna merah. Nanti hasilnya menjadi warna orange. Lalu aduk di tiap warna ini perlahan sampai menyatu dengan bahannya ya teman-teman. Ini perlahan aja. Untuk adonan yang lebih banyak ini saya tambahkan dengan pewarna putih supaya nanti hasilnya putih bersih ya teman-teman. Kalau tidak ditambahkan dengan pewarna putih nanti hasil kue lapisnya itu akan menjadi warna abu-abu gitu ya teman-teman. Nah, pewarna putih ini saya tuang ke dalam adonan lalu aduk sampai tercampur merata. Sekarang lanjut saya panaskan dulu loyang ke dalam kukusan selama 10 menit atau sampai loyangnya ini hangat. Katanya kalau loyang ini dipanaskan dulu nanti saat matang kuenya itu lebih mudah untuk dilepaskan ya teman-teman. Setelah loyang panas di sini pertama saya tuang dulu adonan yang berwarna putih sebanyak 100 ml lalu kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya lanjut tuang adonan yang berwarna hijau. Untuk warna hijaunya di sini saya tuang sebanyak 40 ml. Kalau nggak rata, ini saya ratakan menggunakan sendok. Kembali saya kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lanjut lagi saya tuang adonan warna putih lagi. Ini tuangnya secara bergantian ya teman-teman warnanya. Warna putih, hijau, putih sampai semua adonannya habis. Kalau teman-teman punya kukusan yang tutupnya datar, boleh ditambah dialasin dengan sarbet supaya uap airnya itu nggak netes ke adonan kue lapisnya. Tuang adonannya secara bergantian ya teman-teman. Setelah warna putih, saya tuang warna hijau, lalu warna putih lagi, kemudian warna hijau, dan untuk jeda waktunya masing-masing 5 menit ya teman-teman. Sampai ini adonan hijaunya habis. Nah, kemudian ini lanjut untuk warna berikutnya, saya tambahkan lagi ini warna merah.
kemudian tuang lagi yang warna putih, kemudian saya tuang lagi warna merah, begitu seterusnya ya teman-teman sampai habis. Nah, ini untuk lapisan yang ketiga. Masing-masing perlapisannya ini saya tuangnya ini untuk pewarnanya masing-masing 40 mili ya teman-teman. Nah, saya tuang untuk warna berikutnya warna biru, lalu putih, biru lagi, lakukan semuanya secara bergantian. Nah, kemudian ini yang terakhir saya masukkan lagi untuk warnanya warna orange. Kemudian saya kukus lagi selama 5 menit. Tuangnya secara bergantian ya teman-teman. Tunggu hingga 5 menit jeda waktunya untuk menuangkan adonannya ya. Jadi teman-teman, pas ini kue saya udah mau mateng, listrik di rumah mati, jadi saya nggak sempat record lagi. Jadi ini untuk hasil akhirnya ya teman-teman. Terlihat banget ini kue lapisnya itu warnanya cantik banget ya. Kemudian di sini teman-teman, saya coba keluarkan dari dalam loyang. Untuk pada bagian pinggirnya ini saya sisir dulu menggunakan spatula plastik. Dan ini saya coba keluarkan dari dalam loyang. Nah, lihat teman-teman, ini hasil kue lapisnya. Lanjut di sini saya potong. Untuk pisaunya ini dilapisin aja menggunakan plastik supaya nggak lengket. Maaf ya teman-teman, potongan saya masih belum rapi, nggak lurus sama sekali. Kalau dilihat, warna di setiap lapisan setelah dipotong memang agak kurang rata ya teman-teman. Karena waktu saya menuangkan adonan, lapisan berikutnya, pada lapisan sebelumnya itu belum terlalu keras atau kurang waktunya dari 5 menit ya. Makanya hasil warnanya terlihat sedikit tidak merata ya. Nah, sekarang lanjut lagi saya potong kembali. Wah, ini pas saya potong terasa lembut banget dan kenyal. Kue lapis ini cocok banget untuk dijadikan teman ngopi, cemilan saat ada acara di rumah, ataupun bisa juga untuk ide jualan ya, teman-teman. Ini teman-teman, hasil dari kali keduanya saya bikin kue lapis ya. Untuk pertama kalinya saya bikin kue lapis, teksturnya itu lembek banget, warnanya juga tidak merata. Dan itu kesalahannya menurut saya takaran dari resepnya itu tidak sesuai banget ya. Nah, ini hasil keduanya lumayan lebih baik dari yang sebelumnya. Dari tampilannya, ini terlihat banget warnanya lebih cerah, lapisannya lumayan lebih rapi dibandingkan yang pertama. Memang butuh kesabaran banget ya teman-teman ini untuk bikin kue lapisnya saat menuangkannya. Nggak boleh yang terlalu terburu-buru supaya hasilnya lebih bagus ya. Tampilannya cantik, rasanya juga bikin nagih. Untuk rasanya ini manisnya pas, nggak terlalu berlebihan. Menurut saya ini udah oke banget ya teman-teman takarannya. Jadi nggak bikin enek ya. Terima kasih banyak ya teman-teman udah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu dukung channel ini ya dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video-video saya berikutnya ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.